Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfam dan Sidik dari kelas MPS 2E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam yang diampu oleh dosen Syafa Arstuning Hayati. Dan di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa antar negara. Ekspor dan impor ini merupakan istilah dalam dunia perdagangan internasional dan terdapat perbedaan di antara keduanya. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor itu? Jadi ekspor adalah aktivitas mengirim barang keluar dari wilayah pabean. Wilayah pabean Indonesia itu mencakup daratan, udara, dan perairan, termasuk seluruh zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Simpelnya, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor itu disebut dengan eksportir. Di Indonesia itu terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas itu seperti minyak bumi dan gas, sedangkan ekspor non migas yaitu seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perhutanan, hasil peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan impor itu? Jadi impor itu merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah pabean yang bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Pada umumnya, pembelian barang impor itu merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor itu disebut dengan importir. Saat kegiatan pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar itu biasanya diperlukan bea cukai sebagai proses pendampingan. Artinya, pemerintah akan menerapkan tarif pajak atas setiap produk ke masing-masing importirnya. Manfaat ekspor itu yang pertama ada mengendalikan harga produk, terus kemudian meningkatkan devisa negara, terus yang ketiga itu ada menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu manfaat impor itu yang pertama ada mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Terus kedua itu negara dapat fokus memproduksi barang jasa tertentu. Ketiga itu ada mengendalikan inflasi karena barang yang lebih murah. Keempat itu ada mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Kelima itu ada mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Selanjutnya ada contoh data perkembangan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Ini adalah data perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada bulan April tahun 2024. Dari data tersebut kita bisa melihat perkembangan ekspor, di mana ekspor pada bulan April 2024 ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 12,97% dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan April tahun 2023 sebesar 1,72%. Juga ekspor non-migas April 2024 itu turun 14,6% dibanding Maret 2024. Sementara itu naik 1,33% jika dibanding ekspor non-migas April 2023. Menurut Badan Pusat Statistik, dari 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas terbesar April 2024, komoditas dengan penurunan terbesar dibanding Maret 2024 adalah logam mulia dan perhiasan atau permata sebesar 34,88%, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada nikel dan barang sebesar 45,85%.
Kemudian ekspor non migas pada April 2024 terbesar adalah Tiongkok, yaitu sebesar 4,28 miliar US dollar, disusul India sebesar 1,81 miliar US dollar dan Amerika Serikat sebesar 1,75 miliar US dollar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,98%. Selanjutnya kita bisa melihat perkembangan impornya, di mana nilai impor Indonesia pada April 2024 itu turun 10,60% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu Maret 2024, atau naik 4,62% dibandingkan April 2023. Impor migas April 2024 itu mengalami penurunan sebesar 11,01% dibandingkan Maret 2024, atau naik 0,18% dibandingkan April 2023. Dan impor non migas April 2024 turun 10,51% dibandingkan Maret 2024, atau naik 5,68% dibandingkan April 2023. Menurut Badan Pusat Statistik, dari 10 golongan barang utama non migas April 2024, yaitu mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya, mengalami penurunan terbesar senilai 17,07% dibandingkan Maret 2024. Sementara peningkatan terbesar adalah gula dan kembang gula sebesar 48,64%. 3 negara pemasok barang impor non migas terbesar selama bulan Januari sampai April 2024 adalah Tiongkok sebesar 20,77 miliar US dollar atau 35,22%. Kemudian Jepang sebesar 4,26 miliar US dollar atau 7,23%, dan Thailand sebesar 3,27 miliar US dollar atau 5,55%. Impor non migas dari ASEAN sebesar 10,46 miliar US dollar atau 17,74%, dan Uni Eropa sebesar 3,64 miliar US dollar atau 6,16%. Terakhir, neraca perdagangan Indonesia pada April 2024 itu mengalami surplus sebesar 3,56 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non migas, yaitu sebesar 5,17 miliar US dollar, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,61 miliar US dollar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.